pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdul Rahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Saya juga paham masalah Pak dengan Jenderal Dudung, masalah Pak Habib Bahar. Ini kan sebenarnya masalah-masalah sepele sebenarnya, masalah sederhana. Iya, iya. Ya, kalau kita sebagai seorang pendakwa melihat Pak Dudung begitu. Nah, gimana tuh? Nah, kalau saya pribadi ya sudahlah begitu. Kita nggak usah terlalu masuk ke dalam, nggak usah terlalu campuri. Toh tidak ada yang negatifnya, tidak merugikan. Nggak ada merugikan kok. Nggak ada yang merugikan. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Karena biar bagaimanapun sama-sama Pak Dudung juga Muslim, Pak Habib Bahar juga Muslim. Iya, mau taruh di mana? Karena semuanya sebenarnya kalau nggak jadi perang saudara intinya kan. Itu dia. Iya. Lebih baik kita bina bangsa ini. Kami nanti memohonlah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Ya kalau pemerintah dengan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya kita serahkan kepada Allah, kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdul Rahman. Lebih baik dia. Pak Dudung kan seorang jenderal, ya keterbatasan beliau dalam memahami tentang aspek apa itu masalah ketuhanan, ketauhidan dan lain sebagainya. Kita maklumi aja. Daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Urus aja soal agama, tidak usah urus soal politik. Ya, karena agama itu bisa disusupi oleh politik. Iya, berhentilah Anda di belakang layar itu, stoplah. Itu. Berarti memang ada orang-orang yang menggunakan agama untuk urusan politik, ada dong Ustadz ya? Ada. Pasti ada ya. Ada. Sudahlah, kita serahkan, kita urus masyarakat ini dengan agama yang baik. Jenderal Dudung menyatakan anggap dugaan ada tindak pidana ini adalah Tuhan bukan orang Arab. Menurut saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Silakan aja laporan nama sama. Ya, saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang dikejar-kejar, yang mau diperiksa pondok pesantren, masjid-masjid. Sering saya sampaikan bahwa Indonesia ini tentang masalah-masalah seperti itu rawan. Apalagi ketika disebut bahwa masjid ini terafiliasi ini atau pondok pesantren terafiliasi ini masalah yang rawan. Tetapi faktanya memang begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Setelah keluar, apakah Ustadz akan dengan gaya ceramah yang sama atau gimana sekarang? Oh tidak mungkin. Saya akan membantu masyarakat ini supaya kita tidak terkontaminasi dengan berbagai dinamika politik yang terjadi. Jangan terus bernarasi yang membuat masyarakat, rakyat, umat Islam makin emosi. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita. Entah pemerintah mau bangun kota di mana terserah. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin tapi cara protesnya gitu ya. Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun.
dan jadi beretika. Periksa OPM itu, yang diperiksa pondok pesantren. tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah, berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Karena memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu bentar Ustaz. Iya. Ustaz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Itu Kesalahan. menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan. Nah, yang pelapor sampaikan kepada kita bahwa dia itu merasa tersinggung. Ternyata kok muncul lagi dengan hal yang sama. Jadi dia sebagai umat Islam merasa memberanikan diri untuk melaporkan hal ini. Silakan aja laporan sama. Ya, saya nggak terlalu inilah dengan hal seperti itu. Berarti mendapatkan sebuah inspirasi baru di penjara itu. Betul. Itu kayak sebuah negara kecil ya. Ya, berarti. miniatur yang sangat baik untuk kita merubah tata kehidupan, kelola perilaku kita lah. Stop. Nggak ada arti apa-apa itu. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat hari ini memanggil pihak pelapor dari anggota Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita udah bawa ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pekan ini merespon soal adanya laporan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama. Laporan ini muncul setelah Jenderal Dudung terlibat dalam salah satu wawancara di sebuah channel YouTube. Jenderal Dudung mempersilahkan Puspom TNI Angkatan Darat untuk memproses laporan tersebut. Ia juga tidak terlalu memikirkan laporan itu. Yang dilaporkan ke Puspoma kan anak buah saya. Saya sampaikan dari Puspoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orangnya siapa saja. Nanti kalau datang, ya dan Puspoma foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka. Karena selain itu menyinggung, menurut dia orang disamakan dengan makhluk, maksudnya Tuhan disamakan dengan makhluk, maaf. Menurut saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Saya juga paham masalah Pak dengan Jenderal Dudung, masalah Pak Habib Bahar. Ini kan sebenarnya masalah-masalah sepele sebenarnya, masalah sederhana. Iya, iya. Ya, kalau kita sebagai seorang pendakwa melihat Pak Dudung begitu. Nah, gimana tuh? Nah, kalau saya pribadi ya sudahlah begitu. Kita nggak usah terlalu masuk ke dalam, nggak usah terlalu campuri. Toh tidak ada yang negatifnya, tidak merugikan. Nggak ada merugikan kok. Nggak ada yang merugikan kok. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Karena biar bagaimanapun sama-sama Pak Dudung juga Muslim, Pak Habib Bahar juga Muslim. Iya, mau taruh di mana? Karena semuanya sebenarnya kalau nggak jadi perang saudara intinya kan. Itu dia. Iya. Lebih baik kita bina bangsa ini. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Ya kalau pemerintah dengan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya kita serahkan kepada Allah.